Pak, pemilu kira-kira jadi enggak Pak? Nah, gitu kan. Kenapa tanya begitu? Ini masih ada gerakan-gerakan bahwa kalau gerakan politik itu ya biasa. Tetapi saya pastikan perintah Presiden kepada saya menyiapkan pemilu tahun 2024. Itu perintah Presiden kepada saya melalui rapat, kemudian kepada saya yang lebih terbatas, kepada saya, kepada Mendagri, kepada Bu Sri Mulyani dan kepada Kepala BIN. Siapkan pemilu dengan sebaik-baiknya tahun 2024. Kenapa? Saya Menko. Kalau Pak Mendagri itu mengorganisasi politiknya. Bu Sri Mulyani suruh menyediakan uangnya. BIN mengendus keamanannya, masalah-masalahnya. Jadi saya katakan saya jamin pemilu itu 2024. Jadi kalau di luar ada itu ya saya tidak tahu, itu urusan politik. Kalau bagi saya itu perintah Presiden. Presiden memastikan pemilu 2024 itu jalan. Dan dia sudah manggil KPU, manggil Bawaslu dan sebagainya. Kalau dari sudut pemerintah, Presiden firm ada pemilu 2024. Itu yang saya katakan kepada dia. Lalu yang kedua, Pak, saya ini mendukung Anies. Boleh enggak Pak? Ya boleh, saya bilang. Dia kan junior dekat dengan saya. Enggak apa-apa Pak, saya dukung. Enggak apa-apa, saya bilang. Saya dorong mendukung Anies, tapi saya tidak mendukung Anies, saya bilang. Tapi hak Anda untuk mencalonkan Anies, saya jamin sepenuhnya. Gitu. Tidak akan ada yang menghalangi. Dan saya akan menjadi jaminan. Silakan. Itu hak politik. Tinggal Anda bisa ke partainya. Nah, sudah itu pertanyaannya, kira-kira Anies itu aman enggak kan? Itu kan kaitannya kemudian dengan KPK. Nah, disitulah kemudian masuk soal KPK dan partai itu. Tidak pernah ada saya mengatakan saya melapor ke Presiden, kalau enggak. KPK juga enggak minta melapor saya. Saya laporkan, tanyakan ke Presiden kalau ini ditangkap apa enggak gitu. Enggak. Waktu itu yang justru diminta saya melapor ke Presiden, ke KPK. KPK minta mohon diinformasikan Presiden bahwa kami akan menangkap Lukas NMB. Itu tanggal 5. Nah, lalu bercampur dengan cerita itu tadi saya dengan Denny bahwa Anies gimana. Nah, lalu saya cerita tentang Anies itu. Itu saya tanya, Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK. Nah, KPK-nya tuh begini, Pak, kami ini serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya. Lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies. Padahal tidak ada urusannya ini dengan Anies. Ini temuan BPK, gitu loh. Sehingga kami merasa setiap nyebut ini lalu rame, katanya ini menjegal Anies. Nah, disitulah terjadi diskusi-diskusi saya dengan Denny, gitu ya. Memang sih kadang-kala isu politiknya macam-macam. Kalau partai ini semuanya jadi pasien KPK lah, ketua partai ini kasusnya. Saya cerita, ketua partai ini kasusnya, ketua partai ini kasusnya. Ini menjadi sensitif. Tetapi tidak ada kita minta melapor ke Presiden ini harus dijegal, tidak ada sama sekali. Itu tafsiran publik aja. Nyatanya tidak apa-apa. Cuma yang saya tegaskan kepada KPK satu. KPK, kalau Anda mau menindak ketua partai, menteri atau siapapun, jangan pertimbangan politik. Kalau hukum. Kalau Anda tanya ke saya, Pak, ini ada kasus ini mau ditindak enggak? Loh, kalau saya bilang enggak boleh, nanti jadi fitnah. Saya melindungi orang. Kalau saya bilang boleh, jadi fitnah, saya menjerumuskan orang. Saya bilang pokoknya kalau hukum tegakkan tanpa pertimbangan politik, enggak usah tanya ke pemerintah. Itu kata saya kepada KPK. Memang lalu kemudian disebutlah ketua partai ini kasusnya, ketua partai ini kasusnya. Itu ada semua lah. Iya kan, yang disebut oleh Denny kan gitu. Iya, memang saya diskusi itu dengan Denny. Gitu. Nah ini saya bilang, tapi pemilu harus jalan. Tapi hukum harus jalan, saya bilang. Itu aja sebenarnya, tidak ada masalah yang serius. Gitu. Seperti apa? Seperti apa? Asasi dan baru yang
Gini loh, Indosuria itu kasusnya banyak di berbagai daerah di berbagai waktu. Kalau Indosuria itu kalau dari sudut kami ya, Kejaksaan Agung itu sudah sangat profesional dan sungguh-sungguh. Orang lalu membuat spanduk-spanduk seakan-akan Kejaksaan Agung harus diperiksa loh. Jelas kok, dakwaannya jelas, tapi Mahkamah pengadilan yang memutuskan bebas. Kalau bagi kami, karena Kejaksaan Agung juga sering diskusi ke sini bersama Menteri Koperasi, bersama Kabar Eskrim, diskusi di sini. Ketika akan ini pidana pasti. PPATK juga menyatakan gitu. Gimana itu Indosuria itu himpun uang dari masyarakat padahal bukan bank, kan tidak boleh. Ya, kemudian dimanfaatkan dalam bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang tersembunyi, itu kan pencucian uang. Melanggar undang-undang perbankan, melanggar masalah tindak pidana pencucian uang dengan nilai sekitar 106 triliun. 20.000 korban itu ya, itu bukan anggota koperasi. Kalau koperasi itu kan anggota yang boleh begitu. Dia bukan anggota, uangnya diimpun lalu dimanfaatkan begitu saja, ya kan? Tapi indonya seseorang nyimpan uang itu ke koperasi yang bernama Indosuria. Nah, Indosuria sendiri itu sebagai koperasi dasar hukumnya tidak ada, karena hanya berdasar keterangan dari seorang staf di kantor kementerian, bukan SK, bukan pendaftaran badan hukum ke lembaga hukum yang resmi. Nah, oleh sebab itu ya kalau gitu main-mainnya mari kita kuat-kuatan aja. Dia boleh membayar siapapun agar aman, kita kejar terus agar dia membayar terus juga. Pak, kalau sudah difonis, Kan kasusnya banyak ini. Nebis in idem, tidak ada nebis in idem. Kasusnya lain, tempus delictinya beda, locus delictinya beda, tidak ada nebis in idem. cukup Pak. Kalau nebis in idem itu yang 23.000 kemarin, mulai dari awal tuh nebis in idem. Ini beda kok. Selain bisa dikasasi, nanti mungkin nggak ada penyidikan parsial dari Barreskrim terkait dengan kasus Indosuria ini? Ya, kalau itu tidak ada TPPU kan nggak bisa balik pun. Itu yang akan dilakukan. Pokoknya sekarang masih ada analisis, kita tidak boleh kalah. Rakyat ini dihisap terus nih. Apalagi? Ada tanggapan mengenai isu reshuffle nggak Pak? Jadi satu kabinet. Enggak, saya enggak pernah mikir ada reshuffle apa tidak, enggak tahu saya. Itu urusan Terima pribadi. kasih teman-teman.